Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas mengenai materi urinalisis dan cairan tubuh yang merupakan kimia klinik 1. Bahasan kita mengenai otomatisasi sedimen urin, yang mana file ini saya dapat dari Himpunan Kimia Klinik Indonesia. Yang membawakan materinya adalah Emiliawati Saptandari MT. Oke, kita review materinya sebagai berikut. Analisa vertikal. Manual mikroskop adalah gold standard atau baku emas untuk pemeriksaan urinalisis, tapi memiliki kekurangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, memakan waktu lama dan prosedur yang banyak. Artinya preparasinya, mulai dari preparasinya kemudian sampai mengamatinya, jadi lumayan panjang. Tapi karena menggunakan seorang ATLM atau seorang manusia, sehingga ini akan menjadi hal yang sifatnya konfirmasi yang lebih baik, karena itu disebut dengan gold standard, tapi juga dipengaruhi oleh kehandalan seorang ATLM dalam memiliki keilmuan. Nah, yang kedua, persiapan sampel dan penentuan hasil tergantung pada ketelitian TLM si analis tadi. Jadi si analis itu beda-beda. Ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang sangat bagus, ada yang memang sangat bagus. Jadi kalau kita grade kan mungkin variasi, misalnya ada yang skornya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini variasinya terlalu lebar. Mungkin ya dirata-ratakan 7 lah atau 8 yang idealnya. Seorang analis yang melakukan persiapan sampel dan penentuan hasil yang bagus, yang baik, yang teliti. Kemudian penanganan data dilakukan secara manual. Ya, memang manual karena menggunakan mikroskop berarti langsung dan tekniknya manual. Reprodusibilitas kurang baik. CP tinggi. Jadi CP-nya ini tinggi, variasinya tinggi, koefisien variasinya, karena reprodusibilitasnya itu kurang baik. Jadi karena hal ini sifatnya uji analisanya konvensional, berdasarkan keahlian, kemampuan, pengalaman seorang ATLM. Kemudian membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan terlatih. Ini juga pengaruhnya luar biasa, karena seandainya kita melakukan pemeriksaan urin itu sebanyak 30 sedimen urin, belum tentu dikerjakan oleh seorang ATLM dalam jangka waktu yang singkat. Jadi perlu berdua atau bertiga. Itu terutama bila pemeriksaannya urin rutin ditambah dengan sedimen misalnya. Yang lama ini diproses sedimen. Nah, ini yang lumayan, yang perlu banyak dan memang terlatih. Terlatih ini dalam artian dia sudah lama bekerja, kemudian bisa juga dia ikut pelatihan di bidang urinalisis, atau dia memiliki ijazah yang lebih tinggi, dan saat dia melakukan penelitian dia urinalisis, dia spesialisasinya, atau juga dia ikut dalam kegiatan-kegiatan seminar, workshop, yang mana itu akan menjadi seorang yang terlatih. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini kekurangan dari manual mikroskop, pemeriksaan mikroskopik secara manual, walaupun gold standard. Nah, minimize error, standardization. Bagaimana dengan meminimalisasi kesalahan? Itu perlu dilakukan standarisasi. Jadi standarisasi itu perlu karena pasien yang banyak,
pasien yang banyak yang menumpuk hingga 100 atau 200 spesimen dikerjakan untuk urinalisis, terutama sedimen, itu akan menyebabkan si petugas akan mengalami stres. Bahkan akibat dari itu tidak lagi dia teliti dan tepat. Akibatnya terjadilah error. Itu perlu distandarisasi. Tapi juga akhirnya dipikirkan oleh tim ahli dan produsen alat, ternyata kita harus melakukan proses otomatisasi dengan standarisasi dulu. Otomatisasi dengan memproduksi sebuah alat yang mampu mengerjakan cepat, random access, dan continue. Nah, sekarang kita bahas urin sedimen SY system. SY standard yield. Nah, ini urin sedimen SY system. Nah, SY system of urine sediment set. Nah, ini perlu standarisasi karena kemungkinan nanti tiap laboratorium beda menggunakan peralatan. Salah satunya tabung sentrifusnya atau tabung urinnya, kemudian pipetnya, hingga kamar hitungnya atau objek gelas. Selama ini kalau konvensional kan menggunakan tabung reaksi biasa atau tabung sentrifus, kemudian menggunakan objek gelas langsung dengan koper gelas, sedimen direct, hitungnya per lapang pandang, tidak kuantitatif, menggunakan kamar hitung. Nah, ini kebetulan ada double grid slide, ini adalah kamar hitungnya, kemudian SY pipet, ini ada pipet plastik, pipet pasteur plastik, nah, pipet tetes, kemudian standardis centrifus tube, tabung sentrifus yang standarisasi, yang mana pada bagian dalamnya itu ada penghalang agar sedimen itu pada saat ditumpahkan tidak keluar lagi pada saat ditumpahkan supernatannya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas ke double grade slide. Nah, ini slide-nya double grade yang mana bertetanggaan atau bersebelahan. Ada 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi memakainya dimulai dari sebelah muka nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berarti memakainya dari sebelah kiri ke sebelah kanan dulu. Kemudian dari sebelah kanan ya kan mundur ke nomor 6. 7, 8, 9, 10, berarti ke sebelah kiri lagi makaiannya. Sudah ada istilahnya aturannya. Di kiri kemudian mundur ke sebelah kanan, ya, membentuk huruf U ke samping. Ini cara pemakaiannya sesuai dengan nomor double grade. Tinggal diteteskan saja nanti sedimen urinnya di tiap-tiap slide atau bidang kamar hitungnya masing-masing. Nah, ini picture of inner slide. Nah, slide-nya ini digambar, terlihat pada gambar ini adalah seperti ini di dalamnya bagian dalamnya. Ada garis baginya terbagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masing-masing dibagi terdapat 4. Jadi 6 dikali 4, 24. Compressed area. Ini pembagiannya. Ini secara mikroskopik slide-nya, bagian dalam slide-nya. Nah, picture of inner slide. Nah, ini lain lagi. Nah, ini 81 grade atau 9 small grade atau kali 9 area. Ini kita bisa melihat 1, 2, 3, 3 kali 3 berarti 9 kan, 9. Kemudian dikali nanti 9 buah. Jadi totalnya ada 81 kotak, teman-teman, dalam satu slide. Nah, itu. Jadi yang tadi yang nomor 1 itu ada 81 kotak. 81 kotak yang dibagi menjadi 9 kali 9. 9 kali 9.
isi 9 kotak dikali 9. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, SY Quantitative Centrifugal Tube. Nah, ini tabung sentrifuge plastik yang memang sudah ada skala-skalanya. Kenapa menggunakan tabung ini? Ini supaya melakukan pengukurannya secara kuantitatif karena sudah ada skala-skalanya. Garis-garisnya untuk volumenya, dan di bagian bawahnya itu ada kayak sejenis penghalang supaya sedimennya itu terhalang untuk keluar pada saat nanti dibuang supernatannya. Nah, ini kita bisa melihat di sini surface tension concave bubble. Jadi pada permukaannya ini dia concave bubble. Jadi dia kayak sejenis cembung di sana. Disinilah yang nanti akan menahan sedimennya. Nah, jadi sedimennya ini akan diambil nanti dengan menggunakan pipet tetes. Ada yang prosedurnya yang secara sudah turun-temurun, sedimennya begitu menggunakan tabung sentrifuge biasa langsung ditumpah. Setelah ditumpah diperiksa langsung atau diberi pewarna, langsung ketok-ketok ke objek gelas lalu untuk koper gelas. Nah, ini teknik yang konvensional yang tidak ada standarisasi, tapi itu berdasarkan pengalaman dan sekarang diubah menjadi standarisasi. Kemudian, nah ini desain prinsip dari standarisasi SY Quantitative Centrifugal Tube. Jadi tabung sentrifuge yang digunakan secara kuantitatif. Nah, coba kita bisa melihat SY Quantitative Centrifugal Tube SY 9504 ini kodenya. Kemudian di situ ada use area paling atas, kita lihat ilustrasinya dulu. Kemudian ada anglet hold, ada precision 0,6 ml. Jadi angle hold inilah yang menahan nanti supaya sedimen urin itu tidak keluar. Jadi dia dengan bentuk bidang miringnya, sedimen akan masuk dan terperangkap. Tapi dengan bidang miring yang segitiga tadi, dia mencegah keluar. Precisionnya 0,6 ml. Ini sisa sedimennya itu nanti 0,6 ml secara dugaan ketepatannya seperti itu, ketelitiannya seperti itu. Nah, yang tersisa nanti. Kemudian otomatisasi mikroskopi sedimen. Nah, kita lihat lagi. Bila permintaan kebutuhan pemeriksaan sedimen urin di laboratorium banyak, nah di awal tadi kita mengisahkan ada periksa sedimen 100, 200, maka kewalahanlah ATLM-nya yang melakukan pemeriksaan dengan secara konvensional atau manual. Jadi user khusus spesialisasi. Nah, ini hasil kurang akurat oleh karena kelelahan visual dari TLM. Ya tadi saya katakan dia lelah. Periksa dan akhirnya stres. Tidak fokus lagi. Maka double grid dalam SY system sebaiknya ditingkatkan dengan otomatisasi. Nah, membacanya si double grid tadi dengan mata biasa bisa, tapi masih lemah juga, masih kurang bagus. Lalu double grid tadi dibaca dengan bantuan alat, namanya otomatisasi, menggunakan urin sedimen analyzer untuk mencapai peningkatan mutu hasil laboratorium. Jadi sedimen urin dibaca dengan alatlah yang membaca. Jadi dengan alat terstandarisasi dan pemeriksaannya seragam. Di alat tadi ada mikroskopnya. Nah, ini urin sedimen analyzer adalah alat sedimen urin full otomatis untuk mendeteksi partikel urin dalam sedimen mikroskop dengan sangat akurat. Automated morphological microscopy. Nah, ini di highlight warna merah ini, sedimen urin itu diperiksa dengan sangat akurat dengan otomatis morfologi mikroskop. Jadi mikroskopinya secara otomatisasi. Nah, keterangannya pertama,
Dengan metode mikroskopi yang dilengkapi counting chamber, jadi pemirsaannya dengan dilengkapi dengan counting chamber, chamber hitung, penghitungan chamber, kamar hitung atau bilik hitung, dan kamera. Nah, kameranya ini yaitu tadi lensa mikroskopnya atau digital imaging, CCD, digital imaging charcoal device, kamera digital ditaruh di sana. Partikel dalam sedimen urin dapat dipoto, dipoto karena kamera digital CCD dia, dikenali, recognize, serta diamati kembali di layar monitor. Alat dilengkapi dengan mikroskop dan counting chamber di dalamnya untuk mengamati sampel, memfoto sebanyak 12 sampai 16 lapang pandang, dan mengevaluasi macam-macam gambar dan partikel-partikel dalam sampel, dan mengevaluasinya dengan software dan menyimpannya dalam memori. Jadi mirip, ini adalah perpanjangan dari mikroskop foto. Jadi mikroskop dilengkapi dengan lensa kamera. Jadi dipoto sebanyak 12 sampai 16 lapang pandang. Apa saja di isinya, dianalisa nanti, evaluasi, analisa dengan software, dicocokkan dengan software, lalu keluarlah hasil dengan penghitungan. Dapat dihubungkan dengan alat pembaca urin, reader, carik celup semi otomatis maupun full automatic. Jadi dihubungkan dengan alat carik celup. Jadi alat carik celup ini yang kecil, misalnya kecil atau yang besar atau yang sedang. Stik urin yang telah dicelupkan ke urin tadi dimasukkan dengan alat reader, dibaca satu-satu mulai dari glukosanya, bilirubin, keton, kemudian proteinnya, sampai yang paling ujung adalah leukosit. Nah, itu bisa digabungkan atau dihubungkan. Nah, di alatnya terintegrasi. Nah, ini display layarnya. Nah, display layarnya di situ ada urin pasien F5, mulai dari sampel ID, barcode, kemudian IMEI ID, nama, gender, jenis kelamin, umur, kemudian umur ini berdasarkan tahun, bulan, hari, mungkin jam juga bisa, dev, tempat perawatannya, diagnosis, status, submit, verify, siapa yang menverifikasi, kemudian dan lain sampai ke bawah. Nah, ada remarknya. Nah, kemudian lagi di situ ada start, ada stop, ada pause, save, zoom, jadi di sini untuk melakukan pengukurannya dimulai dengan start atau di stop atau pause. Jadi di sini lumayan, dan sebelah kanan ini adalah tampak mikroskopiknya. Sedimennya langsung terlihat di layar yang diperlihatkan oleh alat. Nah, di alat ini ada menu operation O, kemudian manajemen M, kemudian QC atau key, data itu D, kemudian health itu H. Nah, ini mungkin menggunakan tombol keyboard itu nanti O, M, Q, D dengan H. Nah, ini tampak di layar komputer di softwarenya. Kemudian kita lihat di sini hasilnya non-renal RBC morphological diagram. Nah, ini non-renal RBC, morfologi RBC yang terlihat nampak di mikroskop di lapang pandang itu bukan dasus dari renal. RBC-nya hadir. Nah, ini renal RBC morphological diagram. Apa perbedaannya? Ada perbedaannya, itu kayak ada segmen kecil itu. Ada kemudian eritrositnya agak berbeda. Ini bedanya, ini ada bulat-bulat seperti jamur, ini ada seperti itu. Nah, ini renal RBC morphological diagram menurut alat ini. Kemudian ini kas silinder. Nah, kas silinder memanjang. Dia adalah sebuah silinder atau kas atau torak. Yang mana ini kita nanti dilihat apakah dia itu hialin atau nanti dia berupa granular atau yang jenis lain, RBC, BBC atau epitel RTC atau
yang lain, kuars misalnya, atau lilin, atau juga lemak berupa minyak, ya, seperti minyak gitu. Nah ini case atau silinder, contohnya silinder. Kemudian ini epitelial. Nah ini epitelial yang dilihat oleh alat. Epitel squamous dominasinya kalau melihat gambar di sini. Nah ini untuk kristal. Nah ini ada setidaknya 2 jenis kristal sebelah kiri dengan kristal sebelah kanan. Ya sebelah kanan mungkin teman-teman sudah tahu yang bentuknya segi 4. Nah benar, itu adalah kristal kalsium oksalat. Nah kemungkinan yang ini juga adalah kristal kalsium oksalat, tapi bentuk monohidrat teman-teman. Jadi monohidrat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah kalsium oksalat dihidrat. Kemudian ini RBC. Jadi RBC ini eritrosit itu ada yang memang murni bulat, ada juga yang krenasi, mengkerut, bergerigi. Nah ini ada yang krenasi, ada yang bulat, ada yang bentuknya agak lonjong atau tidak. Ini mungkin ini ya dapat dikatakan dysmorphic nanti eritrositnya. Nah kemudian ada juga eritrosit yang indeks biasnya tinggi, mengkilat, warnanya lebih menyala, ada yang agak gelap. Ini mungkin karena dari sudut pandang yang berbeda, atau mungkin juga karena dia pada saat dipoto dia posisinya tadi yang diambil berbeda. Kemudian ini WBC, white blood cell atau leukosit. Leukosit ukurannya lebih besar sedikit dibandingkan RBC. Nah, dia dan tampak bagian dalamnya itu terlihat agak keruh, yang mana itu adalah intinya akan terlihat sebagai berkas-berkas yang kecil, gelap kecil seperti itu. Nah ini WBC. Nah WBC ini ukurannya homogen rata-rata. Apabila WBC-nya ini jenisnya adalah neutrofil, misalnya neutrofil. Mungkin juga nanti ada jenis lain, misalnya monosit. Nah, urin analisis report. Nah, ini hasil lab urinalisisnya. Di situ ada namanya, ada seknya, kemudian DEP, kemudian bed ID, nomor bednya, tempat tidur, diagnosisnya, host ID, sampel nomornya, kemudian sampel datanya, kapan mengerjakannya, case ID. Nah itu case-nya kasus apa, urinalisa chemistry-nya. Nah ini yang tadi yang bisa diintegrasikan alat stick urin. Jadi ada gulunya, bloodnya, leo, kemudian protein, nitrit, uro, bili, keton, pH, SG, kemudian VC, bulk. Nah di sini ada datanya, kemudian ada satuannya dalam bentuk unit, lalu referensinya ini nilai rujukannya. Nah, pindah ke sebelah kanan itu adalah urine form element analysis. Nah, ini adalah sedimennya, yaitu ada item data unit dan reference, misalnya RBC. RBC-nya datanya itu adalah 3437 jumlahnya dihitung sel per U per L. Sementara nilai normalnya atau nilai rujukannya adalah 0 sampai 6. Ini tinggi sekali. Kemudian WBC 26 sel per U per L. Nilai rujukannya 0 sampai 8. Berarti tinggi juga. Kemudian ada kristal, ada CAS, EC, kemudian NRM RBC, kemudian abnormal RBC. Jadi ada yang normal, ada yang abnormal. Trichomonas juga dihitung, mukus, biosit, RBC CAS, WBC CAS, granular CAS, hyalin CAS, waxy CAS. Jadi silinder itu juga dibedakan selnya per U per L. Nah, ini untuk contoh pelaporan hasilnya. Nah, lanjut, pilihan terbaik bagi yang ingin melihat gambar partikel. Nah, ini pilihan terbaik tekniknya untuk melihat gambar partikel. Mengapa? Pertama, preparasi sampel secara otomatis dan reproducible. Jadi
mulai dari pembuatan sedimennya, itu preparasinya itu otomatis, alat yang memproses hingga ditemukan sedimen, dan reproducible, artinya dapat dipercaya keseragaman dalam hal pengukurannya. Jadi alat akan melakukan pengukuran yang dengan hal yang sama tiap-tiap sampel, sehingga tingkat kepercayaannya tinggi, dan itu tidak ada perbedaan satu sama lain, CV-nya akan rendah. Nah, kemudian resolusi tinggi, dia dengan lensa mikroskop ditambah dengan kamera digital di dalamnya, itu resolusi tinggi pada saat melihatnya. Yang ketiga, gambar mikroskopi seluruh lapang pandang dan otomatis, sehingga pemrosesan analisa sedimen urin, jadi dia menggunakan secara lapang pandang, dia lihat, lalu pemrosesan sedimennya itu jadi lebih bagus karena lebih cepat, kemudian lebih mudah, lebih dapat dipercaya, tidak bergantung pada operator, tidak bergantung pada mikroskop manual. Nah, ini kelebihannya. Cepat, berarti satu sampel urin misalnya hitungan berapa menit selesai, ganti lagi berapa menit, anggaplah misalnya 5 menit, satu sampel 5 menit, 55 menit, 100 sampel berapa kali menitnya, lalu dikonversi menjadi jam misalnya. Jadi lebih mudah karena tinggal meletakkan spesimen urin secara berderet di alat akan melakukan pengukurannya satu persatu. Lebih dapat dipercaya, tidak bergantung pada operator, tidak mesti operatornya ini bekerjanya lama, 20 tahun, 30 tahun pengalamannya. Bahkan yang baru di training dia sudah bisa, baru lulus, kemudian dia di training, lalu dia pegang alat, sudah bisa. Karena ini adalah bergantung pada kemampuan mengoperasikan alat. Walaupun juga si operator tuh harus juga memiliki keilmuan urinalisis sedimen yang mumpuni juga. Mungkin dia pada saat itu ada dapat pelatihan mengenai sedimen urin, atau dia belajar mengenai sedimen urin, atau juga dia pada saat perkuliahan diberikan pemateri sedimen urin yang sudah sangat lengkap oleh dosennya. Nah, ini tidak bergantung pada mikroskop manual. Jadi mikroskop manual itu lambat, tapi biar bagaimana nanti kalau ada keraguan-keraguan misalnya bisa dikonfirmasi dengan gold standar, yaitu mikroskop manual. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu saja, tidak semuanya. Nah, itu saja teman-teman mengenai pemeriksaan mikroskop urin dengan cara otomatisasi menggunakan alat urinalisis. Nah, ada beberapa merek yang teman-teman nanti bisa beli untuk alat otomatisasi tersebut. Ya, mungkin salah satunya yang paling banyak itu adalah, saya tidak tahu juga, yang saya tahu di laboratorium saya menggunakan merek Sysmex. Nah, itu untuk sedimen urinnya. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat mengenai otomatisasi pemeriksaan sedimen urin di laboratorium medik. Saya Ahmad Le pamit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye.